Diambil hilang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih dan puji syukur atas kesempatan yang baik pada sore hari ini. Tuhan telah memberkati kami dengan kesehatan dan kekuatan, dan kami boleh berkumpul pada sore ini untuk belajar firman Tuhan. Memberkati Pak Buguan yang akan memimpin pelajaran ini, dan juga kiranya Roh Suci menyertai kami masing-masing sehingga kami boleh memahami apa yang akan kami pelajari pada saat ini. Terima kasih Tuhan sudah mendengar doa ini, mengampunkan segala kesalahan dosa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Masih di mute Pak Buguan, mute. Mic-nya Pak Buguan masih mute. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih saudara sekalian atas kehadiran saudara tepat waktu. Dan saya ucapkan selamat malam, selamat sore, selamat pagi, di mana saja saudara berada. Hari ini adalah hari yang bahagia, di mana kita akan belajar sebuah perjamuan kawin, ya. Sebuah hari di mana kita terima angpau, ya, kasih angpau juga. Iya. Oke. Saya izinkan sharing ini screen saya, ya, dan saya minta respons kalau sudah mulai tampil full screen. Dapat ada. Ini? Sudah ya? Baik. Sudah. Mari kita belajar ya hari ini sebuah perumpamaan yang penting sekali yang Yesus ajarkan. Nah ini guru kita, Yesus Kristus, dia adalah guru yang hebat. Dia mengajarkan sebuah pelajaran besar dalam kalimat yang pendek dengan sebuah perumpamaan yang sederhana. Nah kita akan belajar tentang perumpamaan perjamuan kawin, di mana di dalamnya ada nubuatan. Di dalamnya ada doktrin penting tentang pengadilan, pemeriksaan, dan ada tentang perubahan Bapak di depan. Baik. Nah, saudara sekalian, mari kita lihat di dalam perumpamaan perjamuan kawin ini, Yesus tulis dicatat dalam Matius 22 ayat 1 dan 2 sampai ayat 14 ya. Jadi, saudara perhatikan. Oh ya, mohon di-mute dulu. Oh ya, saya mute ya. Oke. Baik. Nah, jadi saudara sekalian, Yesus menceritakan dalam 14 ayat, dan mari kita lihat depannya dan belakangnya. Biasanya dalam perumpamaan Yesus, di depan dan di belakangnya, kita akan dapat kesimpulan apa tujuan dari pelajaran ini ya. Mari kita lihat misalnya dalam Matius 22 ayat 1 dan 2 dikatakan, lalu Yesus berbicara pula dalam perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya, sebuah perumpamaan. Dan tujuan perumpamaan ini ternyata dicatat di ujung dari perumpamaan, yaitu ayat 14 ya. Dikatakan, sebab banyak yang dipilih. Nah, kata dipilih ini, kalau saudara lihat bahasa aslinya, itu lebih cocok adalah diundang ya. Jadi dalam hal pernikahan, kata yang cocok digunakan di sini adalah sebab banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Jadi perumpamaan ini mau mengajarkan bahwa tidak semua orang Kristen akan selamat. Baik, saudara sekalian, mari kita belajar pelajaran ini. Seperti biasa, saya berikan outline supaya saudara mudah mengikutinya. Yang pertama, kita akan belajar rencana besar keselamatan dari Tuhan secara kronologis. Yang kedua, kita akan belajar apa itu pengadilan pemeriksaan. Dan yang ketiga, apa syarat untuk masuk surga. Dan yang keempat, seperti biasa, mari kita ambil aplikasi buat diri kita sendiri. Baik, kita belajar yang pertama. Apa rencana Allah untuk keselamatan? Nah, saya mencatat bahwa di dalam perumpamaan ini, Yesus membagi rencana Allah untuk menyelamatkan manusia dalam 7 tahap.
Mari kita belajar tahap pertama, yaitu rencana Allah. Matius 22 ayat 2 mengatakan begini, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Nah, kita sudah belajar bahwa kita bisa mudah menebak bahwa raja ini adalah Allah sendiri, bukan? Dan perjamuan kawin untuk siapa? Anaknya. Anaknya adalah Yesus Kristus, yaitu Allah yang menjelma jadi manusia. Jadi kalau begitu, rencana Allah dari semula adalah mengawinkan antara manusia dengan anaknya. Nah, apa yang dimaksud dengan mengawinkan, ya, perjamuan kawin. Nah, saudara tahu bahwa orang menikah atau kawin itu dua makhluk dipersatukan jadi satu keluarga. Jadi rencana Allah, ya, Tuhan memberitahu kepada manusia bahwa Tuhan ingin surga dan bumi itu dikawinkan. Kita jadi keluarga. Pernah terpisah jauh, sekarang Tuhan mau supaya kita jadi keluarga lagi. Itu namanya kawin, bukan? Ya, saya ingat kalau orang, ya, seorang pria dan wanita menikah, itu bukan cuma dua orang yang menikah, dua keluarga besar menikah. Ya, semuanya jadi keluarga, saling related satu dengan yang lain, ya. Jadi, kalau ayat ini mengatakan bahwa Allah mau mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya Yesus Kristus, itu maksudnya Tuhan ingin manusia dan Allah itu dipersatukan. Jadi di dalam Alkitab, kata kawin itu adalah rencana percampuran Allah dan manusia. Buktinya kita lihat di tulisan Paulus di Efesus 5 ayat 31-32, waktu Paulus bilang bahwa dalam sebuah perkawinan, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Paulus bilang ini, ya, rahasia ini besar, yang saya maksudkan adalah hubungan siapa? Kristus dan jemaat. Jadi kalau begitu, kawin yang di bumi ini, ya, terjadi, itu adalah sebuah ilustrasi, sebuah demonstrasi hubungan Kristus dengan manusia, yaitu gerejanya. Dan saudara sekalian, prinsip bahwa Allah ingin mengangkat kita jadi keluarganya itu adalah hanya ada di Alkitab, hanya di agama Kristen. Coba saudara lihat 1 Yohanes 4 ayat 19 katakan apa? Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Perhatikan semua agama di dunia ini, kitab suci di dunia ini, umumnya mengatakan bahwa manusia mencari Allah. Tetapi satu-satunya kitab di dunia ini yang mengatakan Allah mencari manusia lebih dulu adalah Alkitab. Baik, tunangan. Tunangan juga adalah sebuah ilustrasi. Paulus dalam 2 Korintus 11 ayat 2 katakan, sebab aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Jadi sudah lihat, tunangan juga adalah sebuah ilustrasi. Jadi Bapak Ibu, lain kali kalau Bapak Ibu melamar, melihat perkawinan, ingat, ini adalah sebuah ilustrasi. Kemudian kawin itu hanya sebuah ilustrasi buat manusia yang berdosa. Sebab apa? Waktu manusia sampai di surga tidak lagi kawin, tidak perlu lagi kawin. Matius 22:30 Yesus berkata bahwa pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan. Jadi saudara sekalian, ini adalah sebuah rahasia besar bahwa peristiwa kawin adalah sengaja diadakan oleh Tuhan di bumi supaya kita mengerti rencana besar Allah ingin bersatu dengan manusia. Baik, itu tahap pertama, rencana Tuhan untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Mari kita lihat Injil tahap 2, yaitu Injil ditawarkan kepada orang Israel. Matius 22 ayat 3, 4, 6, Yesus mengatakan, melanjutkan perumpamannya. Dia katakan, ia menyuruh hambanya memanggil orang yang diundang ke perjamuan kawin, tapi nggak mau datang. Ayat keempat, ia menyuruh pula hamba yang lain, katanya, ya,
Katakan kepada orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembelih. Semuanya telah tersedia. Datanglah ke perjamuan kawin itu. Sudah lihat ada pemanggilan berulang. Diundang lagi. Dan siapakah yang dapat kehormatan ini? Orang Israel menurut catatan Alkitab. Kenapa orang Israel mendapat kehormatan ini? Sebab Tuhan berjanji kepada nenek moyangnya, Abraham ya. Sebab Abraham itu baik di mata Tuhan. Jadi Tuhan janji sama Abraham dan supaya keturunannya akan jadi berkat ya. Dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3 Tuhan berjanji kepada Abraham. Dan ingat, Abram waktu itu belum punya anak satupun. Jadi dia hanya percaya kepada janji Tuhan. Tidak ada bukti sama sekali. Dan waktu dia tidak punya anak, Tuhan berjanji, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Saudara sekalian ingat, ini perlu iman. Sebab anak satu pun tidak ada, tapi Tuhan berjanji akan menjadikan dia bangsa yang besar. Lalu Tuhan berjanji, olehmu, semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Ini janji Tuhan kepada Abraham. Dan Tuhan menyebut Israel, keturunan Abraham, sebagai anakku yang sulung. Ya. Keluaran 4 ayat 22 catat begini. Beginilah firman Tuhan kepada Firaun. Israel anakku yang sulung. Kasih izin dia keluar. Israel disebut anak sulung. Israel juga disebut kebun anggur Allah. Ya, Yesaya 5 ayat 7 katakan, sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel. Jadi kita tahu bahwa orang Israel dapat kehormatan untuk menerima undangan beberapa kali. Ada orang suka bertanya sama saya, kenapa Tuhan pilih Israel? Bukan pilih orang Tionghoa misalnya, atau bangsa Indonesia, atau bangsa mana yang lain di dunia ini yang lebih banyak jumlahnya, dan mungkin akan lebih penurut dari Israel. Jawabannya kita dapati Alkitab bahwa kenapa Tuhan pilih Israel? Karena sudah janji. Tuhan adalah seorang yang pegang janji dan dia akan berusaha menepati ya. Di dalam Ulangan 4 ayat 31 dikatakan, ya sebab Ia Allah tidak melupakan perjanjian yang ikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan yang kedua kenapa? Tuhan suka pilih yang paling kecil dan yang paling lemah. Supaya apa? Supaya jangan ada orang yang boleh sombong kalau dia melakukan pekerjaan Tuhan. Itu semua adalah pilihan Tuhan. Ulangan 7 ayat 7 Tuhan berfirman, bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Justru karena kamu kecil, Tuhan bilang, saya pilih. Kamu lemah, kamu budak waktu itu. Nah, kalau saudara belajar Alkitab, saudara akan temukan bahwa cara Tuhan bekerja beda dengan manusia. Tuhan senang pilih orang yang lemah. Tuhan senang tunggu waktu orang itu sama sekali tidak punya daya, lalu baru Tuhan bekerja. Tuhan tunggu istri Abraham itu sampai mati haid, baru Tuhan kasih anak. Supaya jangan ada yang mengira itu hanya peristiwa biologi biasa. Jadi kenapa pilih Israel? Ada jawabannya di Alkitab ya. Jadi Israel adalah bangsa yang dapat kehormatan diundang. Nah, tetapi mari kita masuk ke tahap 3 dari ilustrasi Yesus. Apa yang terjadi dengan Injil yang tawarkan kepada Israel? Matius 22, 5 dan 6 katakan, tetapi orang yang diundang itu, apa katanya? Tidak mengindahkannya. Ada yang sibuk ke ladang, ada yang mengurus bisnisnya. Lalu yang paling parah adalah ini, menangkap hambanya, menyiksanya, dan membunuhnya. Bukan main ini orang Israel ya. Apa kata Yesus tentang orang Israel terhadap para nabi? Matius 23, 34 Yesus berkata, ya, sebab lihatlah, aku mengutus kepadamu nabi-nabi, orang bijaksana, ahli Taurat. Separuh di antara mereka kamu bunuh, kamu salibkan. Yang lain kamu sesah, aniaya di rumah ibadatmu.
Jadi Yesus telah mengatakan dengan tepat kepada mereka, kamu ini orang yang saya hormati, tetapi kamu bunuh nabi-nabi. Nabi mana yang dibunuh ya? Saya tampilkan beberapa di sini. Nabi Yeremia dipenjara, Nabi Yesaya matinya digergaji, Nabi Elia dikejar, Nabi Zakaria dianiaya. Kalau di Perjanjian Baru ada Stefanus dirajam batu, Yakobus, ya, murid Yesus, dipenggal kepalanya, Paulus dipenjarakan, difitnah, dan dipenggal kepalanya pada akhirnya. Jadi kita lihat bahwa memang orang Israel adalah orang yang menolak Injil berulang-ulang. Bahkan Yesus juga anak Allah, Allah yang datang jadi manusia, mereka bunuh. Dicatat dalam Yohanes 19 ayat 15 ya. Waktu Yesus mau diadili, mereka berteriak, enyahkan dia, salibkan dia. Kata Pilatus, masa saya harus salibkan rajamu? Mereka bilang begini, imam-imam berkata, kami tidak mempunyai raja, kami tidak punya Mesias, kami tidak mau ada Kristus selain daripada Kaisar. Mereka tidak mau raja. Jadi Yesus mati di tangan atas tolakan dari orang Israel. Di dalam perumpamaan ini Yesus melanjutkan ke tahap yang keempat ya. Di dalam Matius 22 ayat 7 katakan, setelah Injil ditolak, maka murkalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Saudara sekalian, ayat ini adalah sebuah nubuatan. Setelah Injil ditolak, Yesus disalibkan, hukuman jatuh kepada Israel dan Yerusalem. Itu dicatat di dalam Matius 23 ayat 37 dan 38. Sebelum Yesus disalib, dia menangis untuk Yerusalem ya. Dia bilang, Yerusalem, Yerusalem. Ini bicaranya sambil nangis. Engkau membunuh nabi, melempari batu. Orang diutus kepadamu. Aku berkali-kali rindu mengumpulkan kamu. Tapi seperti induk ayam mau kumpulkan anaknya di bawah sayapnya. Tetapi kamu tidak mau. Dan Yesus kata, ramalkan ini ya. Lihatlah, rumah ini akan ditinggalkan dan menjadi sunyi. Ini adalah sebuah nubuatan bahwa ya 40 tahun setelah Yesus disalib, Yerusalem dan Bait Suci akan dihancurkan tahun 70 Masehi. Dan ramalan itu ditepati persis word by word ya di dalam Matius 24 ayat 2 Yesus berkata, waktu murid-murid bilang, Tuhan, bukankah ini Bait Suci megah sekali? Yesus berkata, kamu lihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satu batu pun di sini akan dibiarkan terletak di atas batu lain. Semuanya akan diruntuhkan. Dan saudara lihat buku sejarah, saudara akan dapati persis tahun 70, kota Yerusalem dan Bait Suci dihancurkan rata dengan tanah. Batu tidak ada yang bersusun di atas yang lain. Jadi inilah tahap keempat. Baik, Yesus melanjutkan perumpamaannya tentang rencana keselamatan, yaitu tahap 5 ya. Yaitu Injil akhirnya disebarkan kepada semua bangsa lain. Matius 22 ayat 8 dan 9 katakan, sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu, pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undang setiap orang yang kamu jumpai di sana. Undang mereka ke perjamuan kawin. Apa artinya ini? Ini adalah Injil kepada semua bangsa ya. Sudah tahu kapan Injil pergi ke segala bangsa? Ya, itu terjadi pada tahun 34 Masehi, ya, yaitu 3,5 tahun setelah Yesus disalibkan. Terjadilah pembunuhan dan penganiayaan hebat terhadap orang-orang yang percaya kepada Kristus atau Kristen. Di dalam Kisah 8 ayat 1 dimulailah penganiayaan. Dicatat di dalam ya 8 ayat 1 dikatakan Stefanus mati. Kemudian mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat Yerusalem. Karena penganiayaan inilah mereka semua kecuali rasul-rasul
tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Wah, saudara sekalian, ayat ini menarik sekali perhatian saya. Kalau tidak ada penganiayaan, apakah Injil akan pergi ke seluruh dunia? Mungkin tidak. Karena manusia ini senang berkumpul ya, bikin Yerusalem enak ya kalau hidup bertetangga sama sesama orang Kristen, nggak usah menginjil ya, bikin kompleks yang sama-sama, bisa mungkin bikin doa bersama, belajar Alkitab bersama. Tetapi Tuhan tidak melihat ini sesuatu yang baik. Orang Kristen sebaiknya hidup berpencar. Jadi saksi di Yerusalem, di Samaria, di Yudea, sampai ke seluruh bumi, itu rencana Tuhan. Tetapi mereka maunya di Yerusalem aja. Jadi di ibu kota maksud saya. Itu sebabnya dalam hikmat Tuhan yang tak terbatas, diizinkan penganiayaan terjadi. Jadi saudara sekalian, seringkali kita harus bersyukur kalau ada kesusahan terjadi. Kalau ada kemalangan terjadi dalam hidup kita, seringkali itu adalah titik balik untuk kebaikan hidup kita. Jadi itu juga terjadi kepada Injil ya. Karena dianiaya, orang Kristen jadi menginjil semua ke seluruh daerah. Dan waktu Injil ini akan pergi ke seluruh dunia, Tuhan juga bekerja lewat Petrus. Tuhan menyiapkan para rasul. Tuhan membuat Petrus bertobat ya. Sebelumnya Petrus itu selalu menganggap bahwa orang Yahudi lah yang boleh belajar Alkitab dan Injil. Orang bangsa lain tidak layak. Tetapi saudara tahu kan di Kisah 10 Tuhan memberi penglihatan kepada Petrus dan akhirnya Petrus menyadari kesalahannya. Diakui dalam Kisah 10 ayat 34. Mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Wah, saudara sekalian, apa kata lain untuk ayat ini? Rasisme harus hilang dari pekabaran Injil. Saudara sekalian, banyak bangsa di dunia ini bangga dengan bangsanya sendiri. Mereka nggak suka dengan suku lain. Saudara sekalian, tembok-tembok prasangka rasis ini harus dihancurkan. Dan Tuhan menolong Petrus untuk bertobat. Setelah Petrus bertobat, dia mulai menginjil kepada suku-suku lain. Kita juga kalau mau dipakai Tuhan, harus mengasihi semua bangsa. Sama seperti Kristus. Dan Tuhan juga rupanya menyiapkan Paulus, ya, seorang pilihan bagi dia. Dalam Kisah 9 ayat 15 dikatakan oleh Tuhan tentang Paulus. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat apa? Pilihan bagiku. Untuk apa? Memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain. Jadi Paulus memang dipanggil Tuhan untuk spesialis international preacher ya. Paulus ya. Nah, saudara sekalian, seringkali kita sebut buku ini adalah Kisah Para Rasul. Saya pernah mendengarkan kuliah dari seorang guru saya, dia bilang, seharusnya buku ini adalah Kisah Roh Kudus. Sebab Injil ini yang bekerja adalah Roh Tuhan. Tuhan ikut campur mengatur semua pekerjaan Injil ya. Orangnya disiapkan, muridnya disiapkan, gurunya disiapkan, waktunya dibuat tepat oleh Tuhan, dan semuanya terjadi. Injil pergi kepada bangsa lain. Nah, tetapi bangsa lain ini sering lupa, mereka tidak ya menghormati orang Israel, sering marah kepada orang Israel karena mereka menyalibkan Yesus. Paulus coba mendamaikan antara orang Yahudi dan orang Kristen. Ya, setelah orang Kristen percaya kepada Alkitabnya orang Yahudi, kadang-kadang orang Kristen salah sangka ya, mereka pikir kita ini Kristen, kita bukan Yahudi, kita nggak mau perjanjian lama, kita hanya mau baca Injil saja. Dan Paulus ingatkan ini di dalam Roma 11 ayat 11 ya, dikatakan oleh pelanggaran orang Israel, keselamatan telah sampai kepada bangsa lain. Sudah perhatikan ayat 17. Karena itu, apabila beberapa cabang telah dipatahkan,
dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan. Jadi Paulus menggunakan bahasa biologi ya, ilmu bercocok tanam, bahwa orang Kristen itu adalah Israel cangkokkan. Jadi kita jangan sombong, kita jangan memusuhi Israel, tetapi kita adalah anak angkat, dicangkokkan. Baik, tahap 6. Ya, inilah tahap yang penting. Yesus sampai kepada perumpamaan ini dengan mengatakan, setelah semua bangsa diundang, yaitu orang diundang menjadi Kristen, itu masa kekristenan, Yesus berkata di dalam ayat 11, dikatakan, ketika raja itu masuk untuk bertemu dengan tamu itu, ia melihat seorang tidak berpakaian pesta. Ia berkata kepadanya, hai saudara, bagaimana engkau dapat masuk ke sini dengan tidak mengenakan pakaian pesta? Tetapi orang itu diam saja. Apa artinya ini, saudara sekalian? Ya, sebelum pesta dimulai, raja itu memeriksa tamu-tamu. Dan dia periksa pakaiannya. Setelah dia periksa pakaiannya, nanti kita akan pelajari lebih lanjut ini. Tahap ketujuh, apa yang terjadi waktu dia lihat ada orang tidak pakai baju pesta. Ya, Matius 22 ayat 13 katakan, lalu raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikatlah kakinya dan tangannya, campakkanlah orang ini ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah terdapat ratap dan kertak gigi. Kata lain untuk tempat ini adalah apa? Neraka. Pesta adalah sorga, pertemuan manusia dengan Tuhan. Dicampakkan artinya apa? Dibuang dari surga. Itulah neraka kematian kekal. Jadi saudara sekalian, di dalam 14 ayat ini, Yesus menggambarkan rencana keselamatan yang besar. Sebuah nubuatan skala besar hanya dalam 14 ayat. Saudara sekalian, bukankah ini guru yang hebat? Ya. Nah, saudara sekalian, inilah kronologinya ya. Injil kepada Israel, penyaliban Yesus, Yerusalem hancur, Injil pergi ke seluruh dunia, orang Kristen diundang jadi Israel, lalu terjadi pengadilan, pemeriksaan, dan setelah itu akan terjadi pesta, yaitu kedatangan Yesus bagi yang selamat, bagi yang tidak selamat, dapat neraka. Baik, itu adalah pelajaran perumpamaan Yesus. Sekarang kita mau mendalami nomor 6. Tahap nomor 6 yaitu pengadilan pemeriksaan. Ini maksud Yesus bagaimana? Pengadilan pemeriksaan itu sebenarnya sudah diungkap di berbagai tempat di Alkitab. Saya ingin kutip Daniel 7 ayat 10 ya, dikatakan dalam nubuatan Daniel pada suatu hari di akhir zaman dikatakan lalu duduklah majelis pengadilan dan dibukalah kitab-kitab catatan kehidupan manusia ya dalam bahasa hari zaman sekarang, lalu dibukalah apa? CCTV kehidupan manusia. Kira-kira begitulah. Baik. Dan kapan ini akan terjadi? Dikatakan dalam perumpamaan ini, pemeriksaan itu terjadi sebelum pesta. Kalau pesta adalah pertemuan Allah dan manusia, sebelum pesta itu berarti sebelum kedatangan Yesus. Dan ini adalah sebuah doktrin penting. Banyak orang menyangka bahwa pengadilan ini terjadi 1 detik sebelum Yesus tiba. Bukan. Alkitab mengatakan ada sebuah periode sebelum dunia kiamat harus terjadi pemeriksaan terlebih dahulu. Jadi saudara sekalian, Alkitab ingin mengajarkan kepada kita berhati-hatilah. Sebab semua orang Kristen hidupnya akan diperiksa. Sekarang pertanyaannya, apa yang diperiksa? Pakaian pesta. Nah, apa artinya pakaian? Mari kita gunakan Alkitab untuk menjadi kamus bagi dirinya sendiri ya. Wahyu 19 ayat 8 katakan, lenan halus itu atau baju halus itu adalah perbuatan-perbuatan dari orang benar. Jadi perbuatan yang bagus, perbuatan yang benar, itulah yang dimaksud dengan baju. Galatia 3:27 Paulus bilang,
Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Bahasa Inggris bilang put on. Put on itu pakai baju ya. Kamu itu dulu pakai baju lama. Setelah dibaptis, ganti baju. Yang dipakai apa? Baju Kristus. Baju Kristus artinya tabiat Kristus. Karena tadi kita dapat definisi, baju adalah perbuatan. Jadi kalau begitu kita dibaptis, ganti kelakuan. Kira-kira begitulah bahasa sehari-hari. Efesus 5, 26-27, Paulus menggunakan ilustrasi baju ya. Tuhan katanya kan ajari kamu kasih firman, suruh kamu baptis, supaya apa? Supaya kamu itu tanpa cacat, tanpa kerut. Nah, kerut itu kan istilah baju, bukan? Oh, baju itu harus disetrika supaya lurus, supaya rapih, nggak ada kusutnya sama sekali. Apa artinya kalau begitu? Baju pesta. Artinya baju yang rapih, baju yang tanpa kusut. Itulah cita-cita Tuhan, yaitu orang Kristen harus punya tabiat tanpa cacat, cita-cita Tuhan. Dan baju itu juga artinya apa? Oh, bukan cuma bilang iman, 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 tapi turut 10 peraturan Tuhan ya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3, di dalam 1 Yohanes 5 ayat 3 dikatakan, sebab inilah kasih Allah, yaitu bahwa kita menuruti apa? Perintah-perintahnya. Dan perintahnya tidak berat. Ada orang Kristen menyangka bahwa yang penting kita kalau mau masuk surga, iman kepada Yesus. Tetapi itu tidak cukup. Alkitab bilang kamu harus turut perintahnya. Ada orang salah paham bahwa 10 perintah Tuhan itu kan untuk orang Yahudi sudah dihapus. Yesus, mari kita lihat apa kata Yesus tentang penurutan kepada 10 hukum sebagai tabiat orang Kristen. Matius 5:17, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kalau saudara baca Matius 5, Yesus sedang menyinggung soal hukum Taurat yang mana? 10 hukum. Baik, kita sudah belajar apa itu baju, yaitu tabiat, yaitu perbuatan, penurutan kepada hukum. Sekarang, kita masuk ke bagian yang ketiga setelah belajar ini. Kalau begitu, apa syarat masuk surga? Dari pelajaran ini kita ambil kesimpulan bahwa untuk masuk surga ada 2 syarat. Yang syarat pertama adalah terima undangan. Apa artinya terima undangan? Itu adalah iman, percaya. Kalau kita beriman, artinya kita terima undangan. Kalau kita tolak undangan, berarti kita tidak beriman, bukan? Nah, jadi undangan inilah yang Paulus bilang itu adalah pemberian Allah ya dalam Efesus 2:8. Nah, saudara sekalian, kalau kita diundang oleh seseorang, itu kan bukan karena kita jasa kita ya. Karena orang itu memang mau menghormati kita. Kalau orang itu tidak menghormati kita, kita nggak akan dikasih undangan. Jadi kalau begitu, menerima undangan itu artinya menerima pemberian Allah. Percaya dengan iman itu maksudnya. Tetapi apakah iman itu cukup untuk bawa kita ke surga? Tidak. Kalau saudara pernah baca tulisan Ron Nubuat yang bilang begini ya, bahwa iman itu memberi kita hak, title untuk masuk surga. Tapi belum cukup. Mari kita belajar. Kalau begitu syarat apalagi untuk masuk surga? Yang kedua adalah memakai baju pesta ya. Artinya apa? Bersedia berdandan, ganti baju baru yang lama jangan dipakai lagi, pakai baju pesta. Ya, seringkali orang Kristen bilang bahwa iman itu sudah cukup. Tetapi tadi saya kutip Efesus 2:8 dan 9, orang Kristen sering kutip iman, tapi lupa kutip yang ayat 10-nya. Paulus bilang begini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan apa? Pekerjaan baik. Jadi setelah beriman, apa yang harus terjadi sama orang Kristen?
perbuatan baik, pekerjaan baik, hidup yang baik, hidup yang berubah. Kenapa ini penting? Sebab setelah punya undangan, kalau kita pakai baju pesta, kita jadi pantas masuk ke pesta, bukan? Jadi dengan kata lain, kita harus membuktikan dengan perbuatan bahwa kita layak masuk surga. Jadi, sekali lagi kalau saudara baca di tulisan Roh Nubuat dikatakan bahwa iman itu memberi kita hak masuk surga, tetapi perbuatan kitalah, perubahan perbuatan itulah yang melayakkan kita untuk masuk surga atau fitness for heaven atau siap untuk masuk surga. Sebab kalau perbuatan kita tidak berubah, surga adalah tempat yang berat buat kita. Jadi inilah dua syarat masuk surga, saudara sekalian, yaitu beriman dan membuktikan iman itu dalam perbuatan. Baik, pelajaran kita telah selesai. Mari saya izinkan untuk ambil sebuah aplikasi, ya, ilustrasi untuk aplikasi. Nah, ini adalah foto anak saya yang sulung, belum lama ini menikah di Amerika. Dan saya harus pergi ke Amerika untuk hadir di pernikahan mereka. Saya bahagia sekali karena anak saya menikah. Wah, senang sekali ketemu dengan calon mantu yang baik, tabiatnya, anaknya manis, budi juga, keluarganya juga orang yang rohani sekali. Saya bahagia sekali. Jadi saya untuk menuju pesta ini, saya sudah bersiap-siap. Siapkan celananya, siap sepatunya, dasinya, semua sudah siapkan. Dan saya bawa, dan mereka bilang ini karena anak saya bilang ini karena summer, sebaiknya nggak usah pakai jas. Bagaimana kalau tanpa jas, pakai baju putih saja. Jadi saya bilang oke, setuju, saya ikut saja ke usulmu. Lalu saya menyiapkan sebuah baju saya. Baju saya yang belum lama saya beli di Bandung, baju putih, saya suka sekali. Putihnya bagus, ya, dan saya suka sebab bajunya enak sekali dipakai. Dan baju ini saya siapkan untuk dibawa ke Amerika, ke pesta anak saya. Tetapi waktu saya 1 hari sebelum pernikahan, saya buka baju ini, mau coba dirapikan sebelum dipakai. Betapa kagetnya saya, sebab di kerah yang sebelah kiri ada bekas trika yang kelihatan agak mengkilap. Aduh, jadi baju ini seperti cacat, tapi sedikit cacatnya. Saya sedih, aduh bagaimana ini ya, besok sudah mau menikah, bajunya ada cacat sedikit, Lalu saya lagi bingung, beli baju lagi atau tidak ya. Waduh, saya takut nih beli baju di Amerika mungkin mahal ya, dan takut nggak keburu. Terus saya pikir-pikir, sayang uang. Bagaimana kalau baju ini saya pakai lagi saja. Tetapi sementara saya pakai, saya bercermin, saya rasa, aduh, saya nggak merasa pede ini. Nanti pesta anak saya hancur karena ada noda di baju saya. Jadi bagaimana ya? Kita berunding. Datanglah satu ide bagus dari anak saya yang bungsu. Dia bilang, Dedi, bukankah besok adalah peristiwa besar? Anakmu akan menikah. Apa salahnya baju lama tinggalkan, belilah baju baru, pengorbanan Dedi itu layak untuk sebuah pesta. Saya pikir bijaksana juga ya. Berapapun harga bajunya saya akan beli demi kelancaran anak saya. Jadi kita segera pergi ke toko, ternyata baju di Amerika tidak semahal yang saya kira, dan kita dapatkan sebuah baju yang benar-benar putih, tanpa noda, dan akhirnya acara itu berjalan dengan lancar. Nah, saudara sekalian, seringkali kita itu nggak mau berkorban, sayang sama baju lama, dan jangan-jangan karena kita sayang sama baju lama, kita tidak bisa hadir di pesta atau tidak pantas hadir di pesta. Nah, saudara sekalian, ilustrasi ini mengingatkan saya akan ilustrasi Yesus. Seringkali kita sayang sama sifat lama kita, atau kita merasa bahwa sifat saya jelek tapi cuma jelek sedikit. Sayang kalau dibuang. Jadi kita pertahankan tabiat lama kita, tetapi kita berharap masuk surga.
Jangan punya pikiran demikian. Buang tabiat lama. Cacat sekecil apapun mungkin bisa menghalangi kita masuk surga. Dosa kesayangan yang kita rasa ini bukan dosa yang terlalu besar, tabiat kecil-kecil, kekurangan yang kita anggap kekurangan kecil, mungkin akan jadi penghalang masuk surga. Ingat, Yesus menutup perumpamaan ini dengan sebuah kalimat yang tegas sekali sama kita. Matius 22 ayat 14 ya. Sebab banyak yang diundang tetapi sedikit yang dipilih. Saudara sekalian, bukankah kalimat ini harus menyadarkan kita bahwa inilah waktunya kita untuk serius setiap menemukan tabiat yang buruk, dosa yang tetap hidup dalam hidup kita, minta tolong kepada Tuhan, buang supaya kita bisa hadir di pesta tersebut. Saudara sekalian, semoga ini jadi peringatan buat kita orang-orang Kristen ya, bahwa untuk masuk surga perlu 2 syarat itu. Nah, yaitu beriman tetapi juga harus menunjukkannya dalam perbuatan. Tinggalkan semua perbuatan lama, ambil sifat Yesus Kristus, kenakan dalam hidup kita. Semoga kita akan masuk surga semuanya. Sebelum kita tanya jawab, mari kita tunduk kepala untuk berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Baik, terima kasih untuk ilustrasi yang sederhana malam ini, tetapi telah memberikan kami peringatan bahwa banyak orang yang akan ditolak masuk di dalam kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan telah mengingatkan kami, ajari kami untuk rela membuang semua pakaian buruk, tabiat lama kami, supaya kami layak disebut anak-anak Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, untuk meninggalkan dosa-dosa kesenangan kami, tabiat-tabiat yang kami hargai selama ini. Bantu kami ya Tuhan untuk berubah, bantu semua pendengar. Berkati mereka dengan kesehatan yang limpah dan perubahan tabiat dalam keluarga mereka. Supaya dengan demikian, kami semua layak boleh bertemu waktu Yesus datang menjemput umat-Mu. Bantu kami selama kami tanya jawab, Roh Kudus menolong kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Oke, saya habiskan berapa menit ya? 35 menit. Ekstra sedikit. Terima kasih, saya undang jika ada komentar atau pertanyaan, tanggapan, boleh saudara kasih tanda, angkat tangan, raise hand, nyalakan mic untuk bicara, silakan. Silakan, apakah ada komentar, tambahan, atau pertanyaan, dipersilakan. Saudara juga boleh ketikkan pertanyaan di kolom chat. Dipersilakan, siapa yang ingin bertanya? Baik, ada pertanyaan dari kolom chat. Saya bacakan ya. Terima kasih Pak Budi. Pertanyaan pertama ya. Mengenai keputusan apakah kita layak masuk surga atau tidak ditentukan oleh Tuhan. Masalahnya adalah kita tidak tahu apakah kita layak masuk surga atau tidak sebelum meninggal ketika kita bertemu dengan Tuhan. Sementara sebagian orang percaya diri dan yakin pasti masuk surga atau sebaliknya.
Lalu bagaimana menurut pendapat Pak Yoguan tentang hal tersebut? Oh ya, terima kasih Pak Budi. Ya, ada orang Kristen yang yakin ya bahwa dalam Kristus saya yakin kalau saya mati masuk surga ya, atau saya pasti masuk surga. Dalam hal ini kita perlu belajar sama Paulus ya. Paulus bilang dalam 1 Korintus 9 ayat 27, saya melatih tubuhku supaya sepenuhnya, supaya setelah memberitakan Injil, jangan saya sendiri tolak ya. Di dalam kitab Efesus, Paulus katakan bahwa apa? Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gemetar. Takut. Jadi beriman itu dengan agak was-was. Jangan-jangan saya ditolak. Jadi jangan terlalu pede. Ya, saya sering bilang jangan petantang-petenteng sama Tuhan ya. Saya pasti masuk surga. Jangan. Kita rendah hati, kita humble. Kita memang ditawarkan, diberikan janji untuk masuk surga, tapi kita perlu rendah hati, selalu introspeksi. Ini baju saya, tabiat saya, cocok nggak untuk masuk surga? Kalau saya masih suka bertengkar, mudah tersinggung, ya nggak bisa ditegur, susah dinasihati, nggak suka firman Tuhan, waduh, masuk surga itu siksaan, bukan Pak Budi ya? Di surga itu orang akan belajar firman Tuhan, ngobrol sama Yesus. Kalau di dunia ini kita nggak rindu Yesus, masuk surga itu sengsara sekali ya. Jadi Pak Budi, orang Kristen tidak seharusnya pede-pedean soal masuk surga. Enggak, kita percaya janji Tuhan, tetapi ngomongnya hati-hati. Ya, saya dengan iman yakin bahwa Tuhan menawarkan keselamatan sama saya, tapi saya takut kalau saya ditolak karena saya nggak sempurna. Jadi orang Kristen harus punya kerendahan hati seperti itu ya. Ya nggak boleh petantang-petenteng bahwa saya pasti masuk surga ya. Ada orang Kristen selalu berpikir bahwa oh sekali selamat tetap selamat. Oh dia udah pernah terima Kristus, pasti dia akan selamat. Nah hari ini kita kan belajar bahwa iman tidak cukup. Iman harus disertai dengan perubahan tabiat. Boleh begitu ya Pak Budi? Thank you pertanyaan pertama. Semoga disusul dengan komentar pertanyaan yang berikutnya. Terima kasih Pak Budi. Pak Buguan, selamat malam. Hai, pagi, malam Pak Edi. Ya, Pak Buguan, kadang-kadang kalau kita dengar dari gereja-gereja lainnya, Pak Buguan, kalau ada orang mati, mereka itu mengkhotbahkan bahwa orang mati itu sudah bahagia, sudah ada di rumah Bapa. Dan itu tidak membedakan apakah tabiat orang itu betul-betul sebagai anak Tuhan atau tidak, tapi kebanyakannya seperti semua orang itu begitu gampangnya dikhotbahkan ketika mereka mati itu mereka sudah masuk surga. Jadi kalau kita mendengar khotbah yang begitu seolah-olah orang yang bagaimana saja gampang sekali masuk surga. Jadi di sini sebetulnya penting sekali untuk seseorang itu memilih apakah gerejanya itu mengajarkan ajaran yang benar atau tidaknya, karena ajaran-ajaran yang tidak benar itu mengajar kita yang tidak benar juga, sehingga kemungkinan kita dapat kehilangan kerajaan surga karena ajaran-ajaran yang tidak benar. Jadi penting sekali untuk kita untuk mencari gereja yang mengajarkan kebenaran, bukan mengikuti gereja yang cocok dengan kesukaan saya begitu. Karena setiap ajaran yang tidak benar itu ada tipuan di baliknya. Makanya orang itu kebanyakan orang Kristen seolah-olah masuk surga itu begitu mudahnya. Padahal yang tadi Pak Buguan katakan banyak yang diundang, tetapi sedikit yang dipilih karena mungkin kualifikasinya tinggi sekali, standarnya tinggi sekali untuk masuk surga itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Itu komentar tambahannya. Betul sekali Pak Edi. Ya, seringkali sekarang orang mengajarkan Injil tapi Injil murahan ya. Jadi Injil murahan itu diobral ya. Seperti murah sekali, nggak usah ada pengorbanan apapun. Asal mulut menyebut Yesus,
masuk surga. Jadi nggak boleh murahan seperti itu ya. Injil itu gratis, tapi bukan barang murahan. Saudara bisa bedakan ini ya. Gratis, tapi barang yang mahal, barang yang berharga. Gratis harganya, tapi tidak murahan. Jadi jangan dianggap enteng ya. Nah, orang Kristen itu betul sebagian, yaitu mengatakan bahwa Kristus akan menyelamatkan saya. Yaitu baru bicara syarat nomor 1, yaitu undangan. Saya punya undangan masuk surga. Betul, tetapi mereka lupa bahwa ada syarat yang kedua. Kalau you mau datang ke pesta, mau masuk surga, 1, terima undangan, beriman. 2, pakai baju pesta. Nah, yang baju pesta ini jarang dikhotbahkan, jarang diingatkan. Perubahan tabiat menuju seperti Kristus jarang dibicarakan. Kita lebih senang yang nomor 1 aja ya, terima undangan ya. Tapi pengorbanan kita untuk buang baju lama, tabiat lama, itu jarang dibicarakan. Ya, kalau saudara lihat atau buka khotbah-khotbah di gereja yang isinya ya mungkin ribuan, ratusan ribu, jarang khotbahkan tentang dosa, perubahan tabiat. Nah, malam ini kita belajar perumpamaan ini untuk diingatkan oleh Yesus bahwa masuk surga itu ya perlu 2 syarat. Jadi terima kasih Pak Edi ya. Oh iya, dan banyak orang Kristen pikir bahwa 10 hukum itu ya cukup, misalnya turuti hukum keempat. Turuti hukum kelima, hormati ayah ibumu. 4 itu ingat dan kuduskan hari Sabat. Tetapi kita sering lupa bahwa 10 hukum itu kayak saringan tabiat kita ya. Dan kita cenderung baca 10 hukum itu terlalu literal ya. Misalnya, jangan membunuh. Oh enggak, jangan, saya nggak berani membunuh orang. Tetapi yang dimaksud Yesus, makna rohaninya. Jangan membunuh itu, jangan merusak kesehatan ya. Hukum ke-10 contohnya, jangan mengingini barang orang lain atau istri orang lain. Oh, kita pikir, saya sudah memenuhi itu. Ternyata hukum 10 itu bilang apa? Jangan iri. Jangan suka banding-bandingkan milik kita sama milik orang. Jadi jangan suka syirik, ya, jangan suka banding-banding. Jadi seringkali kita menganggap bahwa 10 hukum itu melihat secara luar. Sehingga kita menganggap 10 hukum itu bukan syarat keselamatan ya. Oke, jadi terima kasih Pak Edi ya. Malam ini kita belajar bahwa iman dan penurutan secara rohani kepada 10 hukum adalah syarat masuk surga. Terima kasih ya Pak Edi. Boleh tanya Pak? Ya, Pak Harmono. Silakan Pak Harmono. Oke, pertanyaan saya gini Pak. Ini kebetulan kami, dulu. Begini, tadi ada pertanyaan bahwa kita hidup di surga itu sebenarnya kan seperti malaikat sepertinya. Tapi Ellen G. White bilang bahwa kita keluarga juga akan berkumpul kembali seperti di dunia ini. Pernah gitu, bahwa kehidupan kita ya keluarga ya kita kenal sama keluarga dengan satu yang lainnya. Tapi hidup seperti malaikat di surga gitu. Maksudnya apa ini Pak Buguan? Dari pertanyaan ini kadang-kadang ini sering ditanyakan oleh orang-orang baik orang mayoritas maupun kadang-kadang dari kita sendiri. Sebenarnya kehidupan kita di surga itu seperti malaikat ataukah memang kalau ada saudara kita yang memang satu keluarga masuk surga itu katanya beda kumpul lagi begitu. Benar atau jadi gimana gitu yang sebenarnya kalau kehidupan di surga gitu. Bagus. Terima kasih Pak Harmono. Ya, masuk surga seperti apa? Alkitab sudah kasih tahu sama kita begini. Kita akan hidup seperti malaikat. Maksudnya hidup seperti malaikat, itu Yesus katakan tidak kawin dan tidak dikawinkan. Artinya sexual life itu tidak ada di surga. Tidak perlu. Tidak perlu. Ya, karena memang kawin itu hanya terjadi di bumi. Dan itu tadi kita belajar adalah sebuah ilustrasi, sebuah alat peraga bahwa begitulah hubungan Allah sama manusia. Jadi
kawin-mawin hanya terjadi di bumi. Benar, pertanyaan kedua, benar nggak di surga akan keluarga kumpul kembali? Ya, keluarga akan kumpul kembali. Alkitab mencatat bahwa, ya misalnya di dalam Yesaya 66, kita akan bekerja juga. Jadi di surga itu, yang disebut surga itu adalah hidup di bumi, dilanjutkan. Tapi dalam keadaan yang sehat, tanpa kematian, tanpa penderitaan lagi. Jadi apakah akan kumpul keluarga? Iya, akan kumpul ya. Akan kenal keluarga lagi? Kenal. Ya, tetapi tanpa hubungan suami istri. Nah, kapan kita pernah bahagia sebagai keluarga tanpa perlu memikirkan kawin-mawin? Pak Harmono ingat kan waktu kita kecil, kita hidupnya bahagia, nggak perlu pikir kawin-kawin. Ya, kita punya ayah, ibu, kita nggak usah pikir pacar, ya. Kita nggak usah pikir kawin. Ya, tetapi waktu kita telah dewasa, kita jatuh cinta kepada seseorang, lalu kita menikah. Memang itu semua rencana Tuhan. Tetapi ada waktu di mana kita nggak perlu sexual life itu. Jadi sexual life adalah sebuah periode di mana Tuhan mau ngajari sesuatu kepada kita. Begitu Pak Harmono. Yang saya bisa. Oke. Ya, thank you ya. Oke, makasih, Pak. Nah, makasih. Bu Kori, dipersilakan Bu Kori. Lalu Bu Femi setelah itu ya. Berarti nggak ada pertambahan manusia lagi, Dan? Di surga ya? Iya. Iya, betul. Konsekuensinya seperti itu ya, kesimpulannya. Iya. Ya, tidak ada reproduksi, regenerasi. Ya. Nah, dalam hal ini kita kenapa mengerti kemana Yesus belum datang. Itu jatah undangan, belum, masih ada yang kosong. Jadi lagi tunggu ini. Itu sebabnya kita perlu ajak orang lain. Ayo, terima undangan ini. Ayo masuk surga. Kepada keluarga kita, tetangga kita. Ayo masuk. Masih ada jatah. Begitu Bu Kori ya. Terima kasih. Jadi betul, nggak ada regenerasi, nggak ada reproduksi di surga. Kata Yesus ya. Apa itu cukup menjawab Bu Kori? Ya, terima kasih. Terima kasih. Silakan Bu Femi. Saya kebetulan ada tetangga saya, anaknya meninggal. Terus dia punya anak satu, jadi cucunya itu dibilang sama mereka, papi ada di sorga. Jadi kalau dia lagi sedih, lagi itu papi ada lihat dari atas. Untuk saya kira kasihan sekali nih anak. Masih kecil, sudah diajar seperti itu. Bagaimana nanti kalau dia sudah besar, dia tahu itu bohong, itu gimana, apa nggak sedih dia? Itu. Ya. Oke. Ya, terima kasih. Ya, memang itu ada semua salah kaprah. Ya, oh ya, tadi saya ingat Pak Edi bilang ya, memang Ya, orang di dunia itu bisa, orang mati itu biasanya sudah sampai di rumah Bapak ya. Iya. Ya, sebenarnya itu nggak betul. Ajaran Alkitab adalah orang mati tidur dalam tanah menunggu kebangkitan. Ya. Dan sebelum kebangkitan akan diperiksa hidupnya oleh Tuhan. Itulah pengadilan pemeriksaan ya. Oke, makasih tadi Pak itu Edi sudah ingatkan itu. Lalu Bu Femi tanyakan tetangga ya bagaimana soal gimana anak, kita ya. mengajar anak-anak ini? Mengajar anak-anak, ya betul. Kita perlu, nah anak-anak ini seringkali mudah sekali percaya. Siapa yang ngajari, langsung dia percaya. Itu sebabnya Yesus bilang, celakalah orang yang menyesatkan anak-anak ini. Lebih bagus di kepalanya diikat itu batu yang berat, lempar ke laut saja. Itu berarti dosa orang yang menyesatkan anak kecil itu berat sekali. Tetapi kita mesti maklum, ada orang mengajarkannya tanpa sengaja. Jadi kasihan juga, sebab mereka tertipu juga oleh ajaran yang lain. Makanya kita perlu rajin Bible study ya, sebab seringkali khotbah-khotbah yang kita dengar itu seringkali
sebagian salah, sebagian benar ya. Nah, saya cerita Bu Femi, waktu saya kecil, saya diajak tetangga saya ke gereja. Di gereja diceritain begini, ajak papa mama untuk percaya Yesus. Kalau nggak percaya dibakar di api neraka. Kalau percaya diangkat ke surga. Jadi setiap saya pulang gereja, saya selalu lihat mama saya, papa saya, takut saya. Terus saya bilang, mama harus percaya Yesus, kalau nggak mama dibakar. Mama saya bilang, siapa yang ngajarin kamu begitu? Tadi kata orang gereja, minggu depan jangan ke gereja lagi. Marah dia, mama papa mau dibakar ya. Nah, belakangan setelah saya bergabung dengan gereja Advent, saya baru mengerti dan belajar dari Alkitab bahwa orang mati nggak seperti itu. Dan Tuhan itu pengadilannya adil sekali. Orang masuk surga itu memang Tuhan itu akan teliti. Begitu juga orang masuk neraka. Tuhan nggak akan sembarangan. Jadi, setelah saya belajar pelajaran yang benar, langsung pikiran saya langsung terbuka. Saya mengasihi orang tua saya dengan apa ya, wajar. Saya menginjili orang tua saya, membagikan Injil sama mama papa, bukan karena takut mereka masuk neraka, karena sayang sama mereka, karena cinta. Dan akhirnya mereka mau terima Injil juga. Jadi pengalaman ajaran seperti ini bikin orang ketakutan. Dan ingat waktu kita belajar kitab Wahyu, ya, Wahyu 17, Wahyu 18, inilah anggur yang memabukkan seluruh dunia. Ya, kita bisa lihat agama apapun, doktrin yang soal kematian ini sama. Jadi ini adalah anggur yang bikin semua orang jadi mabok ya. Baik Bu Femi, terima kasih ya. Jadi bagaimana ngajarin anak-anak ya? Ya, penginjilan kepada anak-anak harus dipikirkan. Ya, tapi kita nggak bisa ikut campur. Nanti kalau kita bilang papanya tidur, salah lagi. Ya, kalau nggak ada kesempatan kita doakan saja dia. Ya, iyalah. Doakan saja semoga terbuka kesempatan. Dan kita harus percaya, oh ya setelah itu Bu Evelyn ya, setelah itu kita harus percaya bahwa dalam penginjilan itu Tuhan sedang bekerja. Kita berusaha, Tuhan itu ngatur. Ya waktu saya belajar kitab Kisah Para Rasul, saya terkagum-kagum. Dan sekarang saya nggak khawatir. Siapa yang bertobat, siapa yang enggak, saya nggak terlalu pusing itu. Karena saya lihat Tuhan itu kayak main catur. Dia atur si ini ke sini, dia kasih mimpi orang di sini. Kita hanya bekerja, nanti diketemukan sama orang yang cocok. Itu Tuhan kita ya. Jadi berdoa aja Bu. Ya, kalau ada kesempatan ajari dia. Oke, terima kasih. Oke, thank you. Bu Evelyn, silakan Bu Evelyn. Oh ya Pak Bubuan, Ya. begini, karena selalu kan kalau seperti tadi bahwa nanti kalau orang udah mati nanti Tuhan itu menyiapkan buku-buku dilihat karena Tuhan itu adil, jadi ada pengadilan untuk mengadili setiap orang begitu. Tetapi kalau saya menyelidik kalau bukan menyelidik lah, maksudnya kalau saya baca Alkitab atau saya selalu saya dengar Tuhan tuh kasih anak yang sudah habis-habiskan hartanya orang tua, seperti contoh anak yang pergi bawa dia punya ahli warisan, dihabis-habisin, akhirnya dia pulang, papanya masih tunggu dia, mengampuni dia, malah dipestakan lagi. Dan juga banyak hal-hal lain seperti waktu Tuhan Yesus disalibkan, terus ada si anak itu yang di sebelah kanan itu mau ikut sama Tuhan, dia bilang bawa saya Tuhan. Dan juga selalu Tuhan tuh makasih, Tuhan itu karena kasihnya Tuhan sama dunia ini sampai diserahkan anaknya, sehingga Tuhan juga itu, dan itu juga contoh lagi kayak ada seperti satu perumpamaan yang gembala punya 100 domba. Satu dombanya hilang, dia cari, bukan dia stop, dia cari sampai dia ketemu. Pulangnya dia bawa si domba itu
di pundaknya, dia bawa pulang dengan senang. Jadi saya pikir kalau umpamanya orang itu, semua orang tuh berdosa, dari bayi sampai mati itu berdosa. Tapi kalau kita umpamanya itu kita bikin relasi lagi sama Tuhan yang betul, umpamanya kita sadar bahwa ya dosa itu gimana ya, Tuhan tahu kita berdosa seluruh dunia ini. Siapa yang tidak berdosa? Saya rasa biar Abraham, Musa, semualah ada dosa, semua, tidak ada yang Daud juga berdosa juga semua. Tapi kalau kita mau kembali sama Tuhan, kita cintai Tuhan lagi, artinya ya cinta itu bukan, kita nggak bisa cinta kalau kita nggak lihat, tetapi kita lihat dia perbuatan sama kita, artinya kasih sayangnya sama kita, dan kita terus dekat sama Tuhan, apa saja kita bicarakan sama Tuhan, apa saja, saya yakin bahwa Tuhan itu kalau dia penuh kasih, banyak orang yang bisa diampuni, yang banyak juga yang takut. Anak saya satu yang perempuan, dia bilang gini, saya takut, Mam, karena kalau saya berdoa nanti Tuhan tuh nggak mau dengar apa. Oh, nggak boleh begitu. Tuhan tuh nggak pernah tidur, nggak pernah vakansi, nggak pernah liburan, nggak pernah apa. Dia tuh tetap kontrol kita, dia tetap kasih kita. Ya, itu juga sulit untuk membicarakan. Tapi saya tidak habis-habisnya, karena saya percaya Tuhan tuh kasih selama kita sendiri ini mau terus bikin hubungan dengan Tuhan. Dan Tuhan tahu semua perbuatan kita. Saya rasa kita jangan takut. Kita harus tetap tabah sampai Tuhan jemput kita. Amin. Amin. Bagus. Ya. Terima kasih untuk komentar tambahannya ya, Bu Evelyn. Nah, seringkali orang Kristen itu melihat Tuhan itu satu sisi. One-sided ya. Ingat, uang itu ada dua muka ya. Alkitab menjelaskan bahwa sifat Tuhan ada dua, yaitu dia adalah Allah yang kasih, but dia adalah Allah yang adil. Dia punya hukum. Dia akan membalaskan kesalahan. Dia akan menghukum setiap dosa. Itu di Keluaran 34 ya. Jadi Tuhan itu Allah pengasih penyayang, tetapi dia adalah Allah yang menghukum, dia adalah adil. Ya, seringkali kita terlihat Tuhan cuma satu sisi. Oh, Allah itu baik, dia kasih, mengampuni. Itu betul, tetapi terlalu satu sisi. Kadang-kadang orang pikir, masa Tuhan galak begitu? Ya, ingat saja papa kita dulu di rumah, waktu kita kecil bagaimana. Bila mana kita sakit, digendong sama papa kita. Kadang-kadang waktu ibu kita nggak punya uang, demi anak, dia nggak makan, rela untuk belain anak. Itu cinta orang tua sama kita. Tetapi, kalau kita merokok bagaimana? Kalau kita nakal, nggak mau sekolah, ya kita bergaul dengan orang-orang yang jahat. Wah, orang tua kita marah. Mereka bertindak dengan tegas. Mungkin kita akan dihukum, dipukul. Jadi orang tua kita yang di dunia ini saja punya dua sifat itu, yaitu kasih, tapi dia juga punya aturan. Begitulah Allah kita. Nah, kekristenan seringkali ini terlalu one-sided, memasang potret Tuhan. Nah, itu sebabnya kenapa pekabaran 3 malaikat penting. Karena pekabaran 3 malaikat ini bedanya adalah memberitakan Tuhan yang seimbang. Dua potret ini dipasang. Tuhan yang kasih, Tuhan yang punya 10 hukum. Kita ajarkan kepada semua orang. Jadi pengertian kita tentang sifat Tuhan itu jadi seimbang. Ya, kita hormat sama Tuhan, tapi kita tidak ketakutan ketemu sama Tuhan. Nah, seringkali ada orang yang saking menganggap Tuhan itu kasih, sembarangan sama Tuhan ya, ngomong sama Tuhan teriak-teriak, ya jingkrak,
sampai menggelepar. Nggak sopan kan bertemu Tuhan dengan cara begitu. Ya sembarangan kalau berdoa teriak-teriak sama Tuhan. Seperti Tuhan itu karyawan dia yang dipanggil langsung datang. Jadi itu kekristenan ini sering tertipu sebab kita mandang Tuhan hanya satu sisi ya. Jadi Bu Evelyn, penting buat kita untuk mengerti bahwa Tuhan punya dua sifat itu. Ya Bu Evelyn ya. Ya, betul. Bagus sekali Pak Ibu Buan bisa cerita begitu. Karena itu juga dulu saya juga begitu. Artinya takut, artinya sama, aduh mana ya, sudah salah ini. Udah bohong lagi, gimana ini. Waduh, gimana ya, ini kan dosa juga ini. Mama kita kayak ada orang mau datang tapi ya kita lagi gimana ya, tidak bersedia, oh nggak bisa soalnya gini, padahal bohong itu aduh gimana ya, itu nggak bisa kayak gitu terus. Jadi saya akhirnya bicara sama Tuhan, saya nggak suka saya punya sifat itu. Kalau begitu memang nggak selalu sih, ada orang tertentu juga yang menjengkelkan mau datang dan saya juga tidak bersedia, jadi saya bohong gitu. Tetapi akhirnya ya gimana, atau telepon, saya enggak telepon kembali karena saya enggak senang, jadi saya bohong aja itu. Tapi itu kan enggak baik ya. Iya. Nah, oke. Jadi memang Tuhan itu kasih, tapi ingat ya, dia ada Allah yang adil dan punya peraturan. Kemudian ada orang Kristen suka pikir Tuhan itu sabar, tapi ingat sabar Tuhan ada batas. Ya. Oh ya Bu Evelyn, ada sebuah ajaran yang katanya nggak ada neraka sebenarnya karena nggak ada orang tua yang sanggup bakar anak, jadi pada akhirnya tidak ada neraka. Nah ini ajaran-ajaran yang tidak seimbang lah ya. Enggak, saya nggak percaya itu ya, karena saya tahu bahwa akan juga dibakar, tetapi menurut kemampuannya orang itu. Jadi Tuhan tuh ya gimana ya, kayak sebagai anaknya yang dia Satya juga. Saya juga enggak mau mikirkan sampai sebegitu jauh, karena saya setiap jam saya berbicara sama Tuhan. Saya dekatkan, saya bikin relasi sama Tuhan, sampai Tuhan tuh jangan lupa saya. Jadi saya itu terus, karena kita kan seperti kan katanya harus dicangkokkan di pokok anggur kalau kita dekat Tuhan. Jadi setiap kalau ada begitu, kita terus teringat, Tuhan tuh lihat sama saya kalau saya ada salah gini atau apa. Jadi saya terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kalau saya tidak dengan Tuhan, saya nggak tahu gimana saya bisa hidup di dunia ini. Saya begitu bahagia saya ada Tuhan, saya itu nggak punya apa-apa pun nggak apa-apa, asalkan sama Tuhan. Bagus. Amin. Oke. Ya, jadi kita perlu seimbang ya mempelajari sifat Tuhan. Itu sebabnya kita perlu banyak belajar Alkitab ya, Bible study. Oke, terima kasih. Berikutnya ada pertanyaan dari chat. Bapak M. Silalahi bertanya, selamat malam Pak Buguan, izin bertanya, apakah bila terjadi kecelakaan dan mati di tempat, apakah sudah ditarik malaikat penjaga dan sudah ditutup buku kehidupannya sebelum terjadi kematiannya bagi orang tersebut? Maksudnya bila kecelakaan jam 7 malam, dan meninggal di tempat, dan sebelum jam 7 malam tersebut, Tuhan sudah tutup buku kehidupan. Apakah demikian? Dan apabila selamat dari kecelakaan, apakah Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk memperbaiki diri? Oh, oke. Menarik sekali ini pertanyaan Pak Silalahi ya. Ini teknis sekali ya, kalau mati jam 7, apakah bukunya ditutup sebelum jam 7 ya? 6:59 ya. Baik, ini teknis sekali, tapi menarik pertanyaan ini. Seringkali kita juga ingin tahu ya. Tapi Alkitab mengajarkan kepada kita begini, buku ini sampai hari kita mati, katakanlah matinya jam 7, ya catatannya sampai jam 7 itu. Ya, persis nafas kita hilang, itulah rekaman seluruh kitab kehidupan, itulah buku kehidupan, buku kita. Dan itulah yang dibawa masuk ke pengadilan Allah. Ajaran Alkitab ya.
Jadi kalau mati jam berapa, ya disitulah tutup bukunya jam berapa ya. Baik, kemudian tadi yang kedua ditanyakan, kalau oke. Ya, jadi buku itu tidak ditutup oleh Tuhan. Tidak. Ya. Selama masih ada nafas, buku itu masih terus mencatat. Ya. Kecuali nanti di akhir zaman, sebelum Yesus datang, ada manusia masih hidup, tapi nasib sudah ditentukan. Masih bernafas, tapi buku sudah ditutup. Ya. Jadi itu pengecualian nanti di akhir zaman ya, menurut ajaran Alkitab. Ya, kita belajar di Wahyu 22 waktu itu ya. Oke, jadi apakah kalau kita kecelakaan lalu selamat, Tuhan memberi kesempatan kita untuk memperbaiki diri kita? Ya, tentu saja. Prinsipnya begini, setiap masih bisa dikatakan hari ini, kalau kita masih bilang ada hari ini, itulah waktu Tuhan untuk kita bertobat. Ya. Jadi setiap hari adalah waktu kita untuk sekolah lebih baik, lebih baik, lebih baik. Meniru sifat Kristus. Ya, jadi waktu kita ini makin lama makin habis nih. Wah, apalagi saya harus perbaiki, apalagi saya harus perbaiki. Sebab pestanya udah makin dekat ya. Begitulah seharusnya sifat kita ya, Pak, sikap kita, Pak Silalahi ya. Bagus, semoga menjawab. Terima kasih. Kita tunggu komentar pertanyaan yang lain. Ada pertanyaan dari yang raise hand. Oh, Ibu Femi. Ibu Femi raise hand? Iya, iya. Oh ya. Saya baru ingat ini pertanyaan yang terakhir. Saya ingat begini. Bagaimana kalau orang itu kecelakaan, terus dia mati, tapi sebelum dia mati, dibikin transplantasi. Jantungnya dipindahkan ke orang lain. Lalu? Complicated. Jadi orang lain yang hidup dengan jantung dia itu. Jadi bagaimana itu? Bagaimana? Ya nggak apa-apa sih. Ya, dia tetap mati ya. Dia tetap mati. Tapi jantungnya dipakai lagi sama yang lain. Iya, nggak apa-apa. Ya, jadi secara ajaran Alkitab nggak ada masalah sih, sebab Tuhan itu kenapa bikin pengadilan pemeriksaan? Dia mau memberi hak kepada siapa yang berhak dibangkitkan lagi. Jadi Tuhan tuh mau adil. Ya, dia mau membuktikan kepada seluruh penduduk surga siapa-siapa yang boleh masuk surga, kira-kira begitulah. Jadi termasuk kalau dia sebelum mati, jantungnya sebaiknya saya kasih ke orang lain. Itu masuk rekaman Tuhan, masuk pengadilan Tuhan untuk diteliti motifnya apa dan seterusnya. Jadi dia dapat Tuhan angka plus nggak? Ya, pengadilan Tuhanlah yang menentukan. Ya, thank you. Ya, kita jangan bilang plus atau enggak, nanti kita jadi hakim ya. Loh, kan jantung itu juga, kalau saya bisa jawab, jantung itu kan punya Tuhan juga. Apa di badan kita sekarang punya Tuhan? Seumpama mau dikasih orang lain, itu bukan punya kita, itu punya Tuhan. Badan kita, seluruh dari kita ini, mau dikasih ginjal atau jantung atau apa saja, itu punya Tuhan. Jadi yang berjasa adalah Tuhan sebenarnya. Iya. Terima kasih. Baik. Apakah bisa itu? Karena saya dengar pernah orang bilang, ini badan kita Tuhan sudah ciptakan buat kita, jadi kita mesti jaga benar-benar buat kita. Jadi apakah kita bisa kasih ke orang dari badan kita, kayak tadi dibicarakan tadi, ginjal apa? Loh, sedangkan Bapak di surga juga memberi anaknya kepada kita. Saya rasa tidak apa-apa. Hanya waktu itu dibicarakan, terus mereka bilang Tuhan sudah kasih kebijaksanaan kepada kita masing-masing untuk menjaga
badan kita, ginjal kita, apa kita semua. Jadi kita mesti pelihara sendiri. Loh sekarang saya lihat anak-anak kecil, orang tuanya umpamanya suka makan babi, suka makan gula, suka makan apa, menurunkan sama anaknya. Anaknya later jadi sakit, jadi ini itu kan bukan salah dia juga, itu kan sebenarnya genetik dari turun ke turun. Umpama kita orang Manado, makanan kita suka beragam Manado. Kita orang Aceh, kita juga suka makan makanan Aceh. Itu semuanya atau di sini orang makan ham dengan roti, makan banyak segala macam itu kita dari turunan. Jadi kita biar kita jaga sebaik-baiknya, kita juga dapat dari orang tua kita. Kalau biasanya orang tua kita itu kuat, kita enggak kuat, kita yang sakit. Kita yang bisa sakit dengan makanan itu. Jadi kita pikir betul karena dari orang tua kan. Kalau kita udah dewasa, kita bisa mungkin, oh ya, saya sudah tahu tidak boleh makan ini, harus banyak makan sayur, makan buah. Waktu kecil, waktu remaja, yang itu padahal itu adalah fondasi dari badan kita, dari asal usulnya. Jadi kita terima. Maksudnya untuk kasih orang lain badan kita. Transplantasi ya. Ya. Oke. Terima kasih juga, pertanyaan juga, komentar dari Bu Evelyn. Untuk transplantasi, saya nggak berani masuk untuk menjawab ya atau tidak, sebab ini adalah sebuah diskusi besar di dunia kedokteran, di dunia etika, moral juga. Nah, tetapi sebenarnya intinya begini, apa saja untuk menyelamatkan nyawa itu adalah perbuatan baik. Ya. Tetapi Tuhan tidak berencana kita juga untuk memperpanjang penderitaan. Ya. Jadi, nah semua ini perdebatan ini terjadi mungkin bisa tertolong kalau kita mengerti apa itu artinya mati. Ya. Mati buat sebagian orang itu adalah sebuah peristiwa yang celaka sekali lah ya, sial banget. Tetapi kita mesti ngerti dari sudut pandang Alkitab, mati itu adalah sebuah solusi terhadap dosa. Itu jalan keluar yang bagus. Ya, jalan keluar untuk penderitaan, jalan keluar untuk berhenti berdosa. Kalau orang mati kan berhenti berbuat dosa ya. Kemudian ya kematian itu banyak. Kalau dari sudut pandang Alkitab ada banyak sisi baiknya juga. Nah jadi untuk transplantasi saya nggak berani jawab. Dan juga mungkin kita nggak perlu jawab, sebab ini diskusi bisa panjang. Artinya dunia dokter juga lagi bahas ini. Dan transplantasi karena belum ada zaman Alkitab, ya jadi tidak dibahas secara eksplisit. So kita cuma bisa coba raba-raba saja. Begitu Bu Kori, mungkin tidak memuaskan ini jawaban. Tapi syukurlah tidak memuaskan, karena Bu Kori berarti akan selidiki terus ya. Tapi bagaimana saya boleh tanya, di Amerika sekarang ini Pak Yo, kalau transplantasi itu diambil dari babi. Iya. Jadi, ya toh, babi betul. itu cari babi yang sehat, terus nirnya lebih kuat daripada manusia. Manusia mati dengan babi mati punya nir, punya ginjal lebih kuat babi. Jadi itu bisa bertahan 50 tahun. Sedangkan manusia seumpamanya saya umur segini harus juga dapat transplantasi dari umur yang seumur saya. Nggak mungkin dapat yang muda dapat muda. Jadi kalau tua transplantasinya itu ginjal yang udah tua, ya berapa lama sih awetnya kalau dipindah? Nggak bisa lebih dari 10 tahun. Sedangkan babi punya bisa 50 tahun. Dan ini sekarang sudah beberapa orang di Amerika sudah ya. Bagaimana itu juga buat saya, apa saya boleh kalau babi? Sedangkan kita nggak boleh makan babi. Oke. Baik. Babi itu kan nggak boleh dimakan. Saya juga tapi ngerti kalau sampai di Belanda. Nih. Oke, babi itu tidak boleh. Klep jantung juga ada yang dari babi. Tapi saya nggak mau kalau saya mesti dapat. Oke. Ya, tapi ini kan baru berandai-andai ya.
Baik. Oh, tapi yang Ibu Evelyn katakan mungkin sudah dalam tahap percobaan dia. Apa Sudah yang kita- beberapa orang ya. On the way. Saya Ya, nggak berani on the jawab way. iya atau tidak, tapi mari kita belajar prinsipnya. Ya, sesuatu yang dijadikan obat untuk bisa menolong kehidupan itu sifatnya obat, bukan makanan. Jadi Alkitab melarang manusia untuk menjadikan babi sebagai makanan. Ingat itu ya. Kalau jadi obat tidak dilarang oleh Alkitab. Ya, kita mengerti bahwa kafein itu bisa membuat kecanduan buat kita. Tetapi kafein dalam dosis tertentu untuk menolong pasien bisa digunakan. Dan itu secara etika baik ya, boleh. Jadi kita mesti bedakan makanan dan sebagai obat. Bedakan ya. Jadi saya harap bisa cukup menolong ya. Jadi, nah sekarang begini, ada teman-teman kita, teman-teman mayoritas, mereka kan nggak boleh makan anjing, tetapi menyentuh anjing juga tidak boleh. Nah, dalam hal ini kita perlu bedakan, ya, menyentuh babi, anjing tidaklah haram. Memakan yang Tuhan bilang jangan kamu lakukan karena merusak kesehatan. Jadi kita jangan namanya apa ya, overstretch, menafsirkan itu terlalu jauh ya. Oke, jadi babi boleh dipegang, tapi ya jangan dekat-dekat juga ya. Nanti diseruduk ya. Kafein ya, kalau ya ada obat yang mengandung kafein, saya kira untuk obat boleh ya. Loh, kalau buat saya, pisang dan tomat dan kentang adalah racun. Bayangin itu. Itu kan makanan sehat. Tapi buat saya, Kenapa? saya total loh. Kalau buat penderita ginjal nggak boleh. Oke, Total nggak boleh. menarik. Ya, total nggak boleh. Jadi makan ya, kalau saya makan stroberi cuma boleh satu, kecil, yang kecil. Saya Oke. makan pisang, kalau waktu saya dialisa 4 jam itu saya boleh makan pisang. Tapi kalau di luar itu saya nggak boleh, atau kentang, tomat apa semua tuh nggak boleh. Aha. Racun itu langsung saya sakit, nggak boleh. Wow, Jadi menarik ya. ya betul saya bilang. Jadi semua yang mengandung kalium itu racun buat saya, atau fosfat itu racun buat saya. Jadi bayangkan semua orang bilang itu makanan sehat, buat saya enggak, berbahaya. Betul. Terima Ya. kasih. Bagus. Tambahan yang bagus. Nah, untuk makanan yang baik boleh itu, ternyata selain ada kriterianya, ada juga proporsinya. Ya, ini ceramah satu dokter yang bagusnya. Ya, kalau makan pisang tapi makan sampai overeating, dosa ya. Dan kegelojohan adalah sebuah dosa, walaupun makan makanan sehat. Ya, bagaimana Bapak Ibu tahu apa Alkitab katakan tentang overeating? Pesta pora. Jadi kalau setiap saudara baca kata pesta pora itu overeating. Makan terlalu kenyang. Cepat Berlebih-lebihan ya. berlebihan. Ya, apapun yang baik berlebihan sakit. Malah sekarang saya tahu Pak Yo, kalau pisang, kalau kita ke rumah sakit gitu, kita dapat pisang tuh untuk dibeli, jangan beli pisang yang kuning. Artinya sini kan kayak Cikuita itu kuning gitu ya, kuning. Dol atau Cikuita itu kuning tuh kita bilang itu bagus, sudah ripe, sudah matang yang betul. Tapi sebenarnya buat semua orang, bukan buat saya saja. Kalau beli itu harus agak hijau kuning. Karena kalau kuning itu manisnya itu sangat berbahaya untuk diabetes. Jadi kalau makan pisang tuh harus agak kuning. Jadi agak hijau. Jadi sebelum Terima kasih tambahannya. ya, tapi enggak enak, tapi bukan enggak enak, kurang manis, tapi lebih baik gitu loh, lebih baik. Ya. Kurang Terima kasih. manis. Boleh tanya Tante? Ya. Aku punya nama Evelyn, panggil aja Evelyn. Tante Evelyn. Boleh tanya itu, bagaimana coba dengan seleri? Oh, seleri selalu kita boleh, tetapi juga ada batasnya. Jadi seleri itu yang ininya ada seleri dipotong kecil-kecil, terus direbus, terus airnya.
Loh, kalau Tiap kalau hari kita satu di gelas. sini, kalau kita di sini yang celery yang besar itu toh, yang Iya, aku iya, batang iya. itu di blender aja, di blender diminum, di jus atau apa diminum, nggak apa-apa boleh, cuma itu juga mengandung kalium, jangan terlalu banyak. Iya, Semua yang satu gelas ya 1 gelas, tiap iya. hari. Iya, saya selalu itu, tetapi makanya saya bilang terbatas sekali, nggak banyak. Tapi bukan Oke. celery aja, itu juga Oke. koriander. Terima kasih. Koriander juga bagus. Iya, iya. Baik. Kita baca pertanyaan dari Pak Budi di kolom chat ya. Jika seseorang yang sudah masuk surga, apakah orang tersebut masih bisa jatuh ke dalam dosa kembali? Lalu kenapa jumlah manusia semakin lama, semakin hari semakin bertambah sehingga bumi ini semakin padat penduduk penghuninya? Apakah ini karena Tuhan selalu menciptakan kembali manusia tanpa berhenti sampai sekarang atau bagaimana menurut pendapat Pak Yo? Oke, saya harap Pak Budi bukan terpengaruh oleh reinkarnasi ya. Manusia kalau mati nggak akan balik lagi ke bumi. Oke. Apakah seseorang masuk surga bisa berdosa kembali? Jawabannya menurut Alkitab tidak ya. Dosa akan hilang selamanya dari alam semesta setelah Tuhan membersihkannya kembali. Drama dosa hanya terjadi di sekarang ini. Oh ya, sebelum saya lanjut, Pak Budi harus mengerti bahwa yang kita bilang masuk surga itu nanti ya, waktu Yesus datang. Bukan orang mati masuk surga. Orang mati tidak pernah masuk surga. Orang mati ada di dalam kuburan, menunggu hari kebangkitan. Ya, oke. Jadi apakah masuk surga nanti ada dosa lagi? Menurut Wahyu 21, 22, dosa tidak akan kembali lagi. Ya, dibersihkan semua sampah dosa, dibakar di api neraka. Ya, semua komponen dosa habis. Ya. Terima kasih untuk pertanyaan pertama. Lalu kenapa manusia sekarang jumlahnya makin lama makin bertambah penghuninya? Nah, manusia di dunia ini bereproduksi, beranak terus. Tujuan Tuhan apa? Tujuan Tuhan adalah ingin surga itu penuh. Ada jatah. Jadi kalau kita dari perumpamaan ini kita ingin tahu kenapa Tuhan belum datang. Undangannya masih ada. Ya, jatah masih ada, Pak Budi. Jadi ini kabar baik. Jadi manusia akan lahir terus ya, akan ada yang terima Injil, ada yang tolak Injil. Ada yang terima Injil dan hidupnya berubah, ada yang terima Injil masih senang pakai tabiat lama. Itu tidak masuk surga. Jadi Tuhan terus menunggu manusia yang lahir ini untuk dengar Injil, bisa masuk surga. Tuhan mau sebanyak mungkin orang masuk surga. Oke. Lalu apakah karena Tuhan telah selalu menciptakan kembali manusia tanpa berhenti sampai sekarang? Ya, Tuhan masih terus ingin manusia bereproduksi. Ya, karena Tuhan masih tunggu siapa yang mau mengisi tempat kosong di surga. Jadi Pak Budi, kita lihat pertambahan penduduk sebagai kasih karunia Tuhan. Begitu ya Pak Budi. Thank you. Bikin anak banyak-banyak. Oke. Oh, sebenarnya ini ada juga sebuah ajaran yang mungkin penjelasannya bisa lama, tapi secara singkat begini. Surga itu setelah ditinggalkan oleh 1/3 malaikat, tempatnya banyak yang kosong. Ya, betul. Amin. Jadi ini undangan kepada kita, siapa yang mau masuk surga, marilah, masih banyak tempat ya. Oke. Jadi punya anak banyak-banyak bagus, asal ajak mereka masuk surga ya. Terima kasih. Ada pertanyaan dari Pak Silalahi dalam kolom chat ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, roh, jiwa, dan tubuh terpelihara. Pertanyaannya, bila kita meninggal dan dibangkitkan kembali, apakah roh yang semula dikembalikan? Apa kita waktu dibangkitkan, roh yang semula dikembalikan kepada orang tersebut? Oh, terima kasih. Pertanyaannya, ya saya paham.
sebenarnya yang disebut roh itu nafas ya. Nafas atau tabiat kita. Jadi waktu kita hidup itu tabiat itu kayak ada rekamannya di surga dan itu diperiksa. Bila mana itu boleh dapat hidup yang kekal, itu akan di-install ulang. Jadi Pak Silalahi untuk memudahkan ya. Saya pakai bahasa komputer. Satu kali HP saya rusak ya. Dan saya kehilangan data banyak sekali. Tetapi puji syukur, ternyata Google itu ada Google Drive. Jadi saya dapati bahwa ternyata data saya itu disimpan oleh Google. Jadi saya hanya perlu, apa yang saya lakukan? Saya beli sebuah handphone baru, lalu semua data itu diinstal kembali, HP saya hidup lagi, tapi barangnya baru, isinya semua sifatnya yang lama. Jadi kebangkitan bisalah kita ilustrasikan seperti itu. Yaitu hidup kita yang lama itu diinstal ulang. Jadi tabiat yang kita miliki di dunia ini, hati-hati, akan diinstal lagi. Itu sebabnya kalau kita di dunia ini bangun ya, tabiat asal-asalan, kita akan nyesel ya. Karena itu lagi yang akan dikasih ke kita. Oke. Ya, Pak Silalahi, saya ingat ada sebuah cerita, ada seorang mertua ini, anaknya mau nikah, dia bilang, kamu bangun rumah buat saya. Bangun yang bagus ya. Tapi ini calon mantu ini agak nakal, dia curi-curi barangnya, dikurangi materialnya, supaya dia bisa cuan agak besar, untung agak besar. Setelah bangunannya dia kurang-kurangi, dibikin asal cantik aja. Lalu pada hari serah terima kunci, dia bilang, Pak, ini rumahnya udah jadi. Papa mertuanya bilang, kenapa kasih kuncinya ke saya? Itu rumah buat kamu. Itu hadiah buat perkawinanmu. Aduh, cilaka. Kalau tahu buat saya bangun lebih bagus. Jadi, itulah kena batunya. Itulah ilustrasinya hidup kita di dunia ini. Jangan main-main. Jangan kita pikir, urusan surga kan urusan Tuhan, saya nggak perlulah hati-hati dengan tabiat saya. Kita pelihara terus tabiat lama kita. Kita asal-asal aja jadi orang Kristen. Pada hari kebangkitan, itu tabiat yang kita bentuk itu diinstal lagi. Dan waktu diinstal kita baru tahu, saya yang salah. Nyesel saya. Ya, jadi pengadilan pemeriksaan ini tujuannya untuk membuktikan secara adil siapa yang boleh, siapa yang enggak. Jadi nggak ada orang yang nanti protes sama Tuhan. Jadi begitu Pak Silalahi ya, sifat kita yang lama akan diinstal ulang. Bangunlah tabiat di dunia ini sebaik-baiknya selama waktu masih tersedia. Terima kasih Pak Silalahi, pertanyaan bagus. Kita tunggu komentar, pertanyaan yang lain. Saya boleh bertanya, Pak? Boleh. Siapa ini ya? Terry. Oh, Bu Terry. Oke, silakan Bu Terry. Kan tadi dibilang kalau anak-anak, padahal dalam Alkitab dibilang bahwa sebelum anak itu lahir, Tuhan sudah tahu kelakuannya, sifatnya. Itu bagaimana, Pak? Oke. Bagaimana maksudnya salah siapa gitu ya? Iya, kalau dia berbuat yang gimana-gimana, karena Tuhan itu sudah tahu. Okay. Sebelum dia lahir, Tuhan sudah tahu bahwa dia akan menjadi ini atau bagaimana. Aha. Tapi ternyata tidak. Jadi bagaimana itu, Pak? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaan ini. Tuhan, di dalam kitab King James Version ada dua kata untuk Tuhan yang maha tahu ini ya. Kata maha tahu dalam bahasa Indonesia itu, dalam King James ada dua kata. Satu, foreknowledge. Foreknowledge itu Tuhan tahu sebelum terjadi. Oke, Dia tahu sebelum terjadi. Yang kedua adalah predestination. Predestination itu ditentuin sama Tuhan. Anak ini bakal jahat. Tuhan yang tekan knopnya begitu. Nah,
untuk anak yang lahir, Tuhan tahu dia bakal bagaimana. Itu yang kata yang cocok adalah foreknowledge. Tuhan Maha tahu, melihat ke depan anak ini bakal begini dan begitu. Dan kita bacakan di Alkitab, Tuhan bilang sama mamanya Ishak ya, istrinya Ishak ya, siapa, Ribka ya. Oh, dalam kandunganmu ada 2 anak. Nanti yang besar, yang sulung akan jadi budak dari yang bungsu. Dari mana itu Tuhan tahu? Tuhan Maha tahu. Apakah Tuhan yang menentukan bahwa Esau akan jadi bawahan, Yakub akan jadi atasan? Bukan. Nasib mereka ditentukan oleh tabiat mereka. Tuhan lihat bahwa tabiat Yakub, tabiat yang mudah bertobat kalau dia bersalah. Dan dia suka belajar. Tetapi Esau sifatnya keras, nggak mau diatur. Jadi Tuhan Maha tahu. Nah, Maha tahu ini adalah Maha mengetahui, bukan Maha menentukan. Jadi begitu ya soal anak yang sebelum lahir, Tuhan sudah tahu belum? Sudah tahu. Tapi bukan Tuhan yang tentukan. Ya, pilihannya ada pada anak itu sendiri. Bagaimana dia membentuk tabiatnya. Nah, apakah ada takdir dalam Alkitab? Ya, minggu lalu saya bahas. Ada ya. Misalnya kita lahir sebagai laki-laki, perempuan itu adalah penentuan dari Allah. Tetapi sebagai laki-laki, bagaimana saya menjalani hidup, itu adalah peran saya ada. Oke. Saya menentukan nasib saya. Oke. Nah, pertanyaan juga orang sering tanya begini, apakah Tuhan menentukan cara matinya seseorang? Apakah tabrak? Apakah karena sakit? Tuhan mengetahui, tapi bukan Tuhan yang menentukan ya. Kita boleh kok pilih cara mati sendiri masing-masing. Tapi ya sebaiknya kalau boleh ya, pilihlah cara mati yang alami ya, karena usia tua ya. Mudah-mudahan jangan karena hal-hal yang buruk. Tapi kalau terjadi hal yang buruk, Tuhan Maha mengetahuinya. Percaya saja kepada Dia. Terima kasih ya Bu Terry. Baik pertanyaannya, semoga terjawab ya. Ini pertanyaan dalam, ini filosofis. Terima kasih, Pak. Iya. Baik. Jadi dengan mengerti 2 kata itu, saya harap kita lebih percaya sama Tuhan ya. Jangan suka menyalahkan Tuhan. Terima kasih. Baik, ada waktu sedikit, kita undang penanya 1-2 terakhir barangkali. Oke. Apakah ada pertanyaan mungkin? Ini ada nama-nama ya. Ada orang-orang senior juga, boleh bantu kasih komentar tambahan barangkali. Silakan. Dari Bali apakah ada pertanyaan? Dipersilakan juga. Pak Fredrik barangkali ada? Belum, oke. Ya, sekiranya tidak ada, saya kira waktunya juga sudah mulai cukup. Oh, Pak Dedi. Terima kasih Pak Dedi sudah bergabung. Ada komentar Pak Dedi tambahan? Iya, terima kasih. Selamat malam buat semuanya. Terutama buat Pak Yugo Buan sudah memberikan pencerahan dan saya sangat terberkati. Ada satu mungkin agak menjadi boleh kita edukasi ya. Tadi Pak Ibu kan menjawab pertanyaan Pak Sidalahi tentang roh itu ya, tabiat yang akan diinstal. Saya jadi ingat tentang seseorang yang disalib bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang di sebelah salah satu yang hari ini juga engkau bersama dengan saya ke Firdaus. Bagaimana dengan orang tersebut akan diinstal tabiat dia yang sebelum ya dalam waktu yang sekejap dia
sudah dengan imannya dia bersama Tuhan di Firdaus. Itu mungkin Pak Ibu Gan untuk menambah wawasan. Terima kasih. Terima kasih. Wah, bagus nih Pak Dedi pengamatannya ya. Ini ya kita mungkin ingin juga bagaimana menghubungkan ya. Kalau diinstal ini orang yang disalib Yesus kan tabiatnya jelek, penjahat seumur hidup, langsung bertobat di menit-menit terakhir. Bagaimana tabiat dia waktu terakhir, waktu kebangkitan. Nah, dalam mungkin ilustrasi perumpamaan Yesus malam ini bisa menolong kita. Yesus menggunakan kata baju ya. Tadi saya menggunakan program diinstal. Oh ya, kalau program juga terakhir waktu virus-virus programnya dibersihkan, waktu diinstal programnya bersih juga ya. Jadi peristiwa terakhir itu penting sekali. Sebab virus-virus dosa itu dibersihin sama Tuhan. Ya, dia buang, dia bersih, dia buang. Nah, dalam perumpamaan malam ini, Yesus bilang pakai baju ya. Jadi waktu sebelum dia ke pesta, ya, dia bersedia ganti baju. Baju lama dia buang, dia pakai baju baru. Jadi nggak ada setengah baru, setengah lama. Baju baru atau lama, dua pilihan itu saja. Nah, penjahat sebelah salib Yesus, menurut pengamatan saya ini, dia adalah orang yang ganti baju di menit terakhir. Jadi waktu dia hadir di hari kebangkitan, di hari pesta, hari Yesus menjemput, dia pakai baju baru. Dia diinstal program yang sudah dibersihkan dari virus-virus dosanya. Jadi dia tetap akan dapat tabiat yang bagus. Itu sebabnya pertobatan ini penting sekali. Tuhan menghargai pertobatan lebih dari semua pelayanan kita. Ya, ingat Yesus bercerita tentang seorang bapa punya 2 anak. Anak sulung baik sekali kerja di rumah, tapi kerjanya ngomel terus. Ya. Adeknya pergi ngomel, adeknya pulang ngomel, adeknya dipestain ngomel juga. Nggak ada kebahagiaan selama bersama bapa. Tapi anak ini yang pergi beragajul ini anak, tapi tobat. Bapaknya sangat respect, sangat happy, dipeluk, dicium, dipestakan. Jadi kelihatannya dari ilustrasi ini, Tuhan sangat menghargai pertobatan. Lebih dari semua pelayanan anak sulung. Semoga itu bisa kasih wawasan sama kita semua ya, bahwa memang pertobatan itulah titik terpenting untuk punya tabiat yang baru. Boleh begitu Pak Dedi? Ya, atau terima ada kasih Pak. Terima kasih. Oh ya, terima kasih. Sangat dapat pencerahan. Amin. Jadi memang mukjizat terbesar itu adalah pertobatan sebetulnya ya. Luar biasa. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Pak Dedi. Alright. Lagi Pak. Satu lagi Pak. Oh iya. Boleh terakhir Bu siapa? Kori? Tadi ini. siap sama sorry. Satu lagi tadi Bu Saya mau Evelyn ngomong ya? sedikit. Saya mau ngomong dikit. Bu Kori dulu. Berarti seakan-akan itu orang yang disalib itu, yang tadi Bapak Dedi ngomong itu, berarti kayak rezeki nomplok ya, saat itu juga. Ya, rezeki nomplok. Orang yang bertobat adalah orang yang berbahagia. Dan Yesus memang khotbah di atas bukit ya, Matius 5 baca itu. Orang rezeki nomplok semua itu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Yang merasa, aduh saya di depan Tuhan itu kok kotor ya. Berbahagia. Berbahagia orang yang murah hatinya. Berbahagialah orang yang berduka karena dosa. Rezekinya nomplok ya. Berbahagia. Bahasa aslinya itu blessed, makarios, artinya terberkati. Kalau orang Tionghoa bilang banyak hoki dia. Jadi betul Ibu Kori. Thank you. Bu Evelyn. Yes, ya, please. Kalau saya rasa itu bukan rezeki nomplok. Kalau tidak ada faith, tidak ada iman, ya, karena gimana ya? Kita sama Tuhan tuh harus juga beriman. Anak muda itu dia bukan rezekinya.
dia pada saat dia ya kita nggak bisa cerita panjang, kita nggak ada di situ, tapi dia sudah dengar perbuatan Yesus, dia sudah ini, dan di situ tumbuh imannya. Kalau dia tidak ada iman, dia tidak akan bilang bawa saya ke rumah Bapamu, ke surga. Karena sekarang kita juga untuk ngapain kita sabat, makan tahu, makan segala brokoli apa, kalau kita tidak beriman, ngapain makan daging aja. Tapi itu semua itu karena iman. Kita mau jaga kesehatan, artinya kita orang jadi vegetaris juga ada yang untuk karena apa yang kita tekuni untuk di Tuhan, kita sabat, kita ngapain semuanya kalau kita tidak beriman? Tanpa iman itu enggak ada guna, itu kan cuman, makanya Tuhan kan bilang ada yang datang bilang saya berdoa dengan namamu, saya menyembuhkan orang. Tuhan bilang saya nggak kenal kamu. Karena saya rasa itu juga harus ada iman, ya toh? Betul. Kita belajar tadi iman dan perbuatan ya Bu ya, 2 syarat. Ya. Oke. Dari Iman, undangan, dan tabiat baru. Oh ya, tadi ngomong soal rezeki nomplok itu sebenarnya bahasa sehari-hari. Tetapi bahasa Alkitabnya adalah kasih karunia. Rezeki nomplok itu kasih karunia. Iya. Ya tiba-tiba dikasih berkat banyak gitu. Ya rezeki nomplok lah, bolehlah pakai bahasa itu, bahasa sehari-hari lah. Ya. Ya bahasa kerennya di Alkitab adalah kasih karunia. Cuman kadang-kadang karena terlalu sering dengar kata kasih karunia, kurang kerasa rezekinya. Jadi Ibu Kori bilang pakai rezeki nomplok, saya ambil kata itu, rezeki nomplok. Nah, untuk membuka rezeki ini perlu kunci gudangnya. Nah, kunci gudangnya yang tadi Bu Evelyn bilang, iman. Ya. Dan ini ada di tulisan Nubuat ya. Dengan iman kita memegang kunci kasih karunia surga. Tuhan itu baik sekali. Jadi surga itu kaya sekali dan dia mau salurkan itu rezeki sama kita. Kita perlu iman, kita perlu bertobat, datang sama dia, dan rezekinya akan disalurkan sama kita. Jadi semua keterangan itu klop ya semua ya. Terima kasih. Jadi kita semua jadi akur sekarang ya. Terima kasih untuk pertanyaan diskusi yang bagus sekali malam ini. Thank you. Pak, saya mau nanya boleh? Siapa? Saya mau nanya lagi. Terry. Boleh. Oh, Bu Terry, ya. Ya. Oke, sebelum pintu kaca bagaimana ditutup, kalau iman tanpa perbuatan, Pak? Ya, itulah yang terima undangan tanpa pakai baju pesta. Oh, itu ya. Sorry, nggak boleh masuk. Iya. Bagaimana kalau orang yang tidak sadar, Pak? Bagaimana itu? Ya, tidak dia sadar. Cuman iya, jadi tidak sadar bahwa apakah itu punya iman, apakah dia itu punya iman atau tidak, cuman bilang saya minta ampun ya Tuhan, tapi tidak sadar. Bagaimana secara manusia itu, Pak? Iya. Tidak sadar bagaimana? Tidak sadar. Tapi dia berulang-ulang terus, dia bikin terus karena dia buat saya dia tidak sadar, tidak melihat. Ya, tidak menyadari. Ya. Tidak menyadari maksudnya. Ya, semua orang yang tidak menyadari bahwa tabiatnya jelek. Ya, saya pakai bahasa yang eksplisit ya. Sorry, ditolak masuk pesta, nggak boleh. Sadar nggak sadar. Karena untuk masuk pesta ada aturannya. Nah, malam ini kita belajar soal perumpamaan pesta kawin ini supaya apa? Supaya kita tahu, sadar diri, selalu introspeksi, menyadari keadaan kita. Begitu. Dan kita menolong orang yang belum sadar. Begitu, Bu Terry. Bagaimana kalau cuma di mulut saja, Pak? Ya, itulah yang di pengadilan pemeriksaan akan dibuka. Ya. Oh, oke. Jadi pengadilan ini, kan kita tahu di dunia ini pengadilan itu sebenarnya dilakukan bukan untuk hakim. Bu Terry setuju kan ya? Pengadilan, hakim itu sudah punya pendapat, tetapi dia terus menanyakan berbagai pertanyaan, diputar CCTV, untuk apa? Untuk membuktikan kepada seluruh masyarakat bahwa keputusannya benar. Jadi Tuhan mengadili kita bukan karena dia tidak tahu. Dia tahu, tapi dia mau membuktikan keadilan. Kenapa orang ini boleh masuk surga? Kenapa tidak boleh masuk?
Jadi nanti semua orang mulutnya akan tertutup karena Allah itu adil adanya. Begitu Bu Terry, konsep Alkitab. Iya, itu saya percaya itu, Pak. Hmm. Jadi oke, jadi bagaimana Pak kalau seandainya ada yang ada orang yang langsung sepertinya orang bilang, wah dia langsung mati, ditabrak kayak tadi, dihukum. Tapi yang lain bilang, nah itu karena dia sudah berbuat dosa. Padahal itu kita kan tidak bisa menghakimi orang. Tapi ada orang yang berbuat jahat tapi dibiarkan masih hidup. Apakah dia itu Tuhan memberikan dia kesempatan juga atau bagaimana itu, Pak? Nah, Bu Terry, minggu lalu kita ada pelajaran bagus itu tentang lalang dan gandum, ya. Jangan kita biasa menghakimi. Oh, dia jahat makanya dikasih hidup terus. Kita nggak pernah tahu rencana Tuhan. Orang yang mati mengerikan itu belum tentu selalu lebih jahat. Orang yang matinya paling mengerikan adalah Yesus Kristus. Dan memang orang menyangka Yesus itu kena kutuk. Matinya itu lebih ngeri dari penjahat sekalipun. Jadi jangan menghakimi, ya. Serahkan kepada Allah segala masalah kita. Jadi Matius 7 ayat 1, jangan kamu menghakimi. Pegang prinsip itu. Jadi kita jangan selalu menilai dia kayaknya jahat nih, makanya mati ketabrak. Kadang-kadang kita suka, syukurin ya. Iya, disyukurin Pak, disyukurin. Ya, jangan. Betul tuh. Kalau kita mensyukuri itu kita sedang menghakimi, kita jadi hakim. Iya, benar. Jangan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya. Puji Tuhan ya, senang sekali diskusi yang sangat hangat dan membangun kita semua. Baik, kita akan tutup. Saya ucapkan terima kasih. Kita tutup, kita undang, boleh Pak Peter Chandra pimpin kita dalam doa. Masih ada Pak Peter Chandra? Oke, kita sama-sama berdoa. Baik, terima kasih. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur dan terima kasih. Di mana Engkau telah memberikan pencerahan yang telah dibawakan oleh Bapak Yoboguan. Biarlah kiranya apa yang kami dengar ini akan menjadi satu berkat bagi kami. Begitu juga untuk Bapak Yoboguan sendiri. Tuhan, terima kasih Engkau pimpin acara ini dari awal hingga akhir. Di mana kami sangat merindukan akan pimpinan Tuhan. Biarlah pada hari-hari yang akan datang juga Engkau akan selalu membimbing kami, terutama yang saat ini masih belum mengerti. Engkau akan berikan hikmat supaya kami semua dapat mengerti. Tuhan, ampunkan segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Amin. Selamat tahun baru. Kongsi pasai. Satu hari lagi. Kyonggi. Ayo. Kita satu tahun ini banyak. Setiap tahun banyak sekali. Malam Pak Bukuan. Terima kasih.